إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani dan akhwati fillah, azanallah wa iyyakum jami'an, yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan masuk pada halaqah kedua dari silsilah kajian fikih praktis kita ini, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dibimbing untuk bisa terus meniti jalan kebenaran. Di antara salah satu keindahan yang ada dalam ajaran agama Islam adalah adanya konsep bersuci, ya, di mana agama kita mewajibkan bagi pemeluknya untuk senantiasa hidup bersih, ya, baik secara lahir maupun batin. Ya, sebagaimana hal itu diwujudkan dengan adanya syariat bersuci. Di antara salah satu fungsinya adalah agar manusia itu hidup bersih dengan menghilangkan, ya, segala macam kotoran maupun najis yang menempel di badannya. Kemudian di sisi yang lain, agama kita juga mewajibkan pemeluknya untuk mensucikan hati, ya, dari segala macam kotoran dan juga penyakitnya. Yang ini diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah tazkiyatu an-nufus, kan, mensucikan hati. Artinya berarti kita itu diperintahkan, ya, untuk mensucikan pakaian, badan, tubuh secara umum, ya, dari segala macam kotoran dan juga najis, sebagaimana kita juga diperintahkan untuk mensucikan, ya, hati dari segala macam bentuk kotoran dan juga penyakitnya. Orang kalau sudah, ya, suci lahir dan batin, maka kehidupannya luar biasa, ya. Dan ikhwan dan akhwat sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menjelaskan bahwa salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang hamba sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membersihkan diri dari najis, ya, membersihkan diri dari najis, ya, sebagaimana dia juga diperintahkan untuk membersihkan diri dari kotoran syirik, ya, dari kotoran syirik. Nah, sekarang kita akan masuk kepada konsep bersuci dalam agama Islam. Para ulama sepakat, ya, dalam perintah bersuci yang Allah SWT wajibkan kepada kita itu ada pada dua perkara. Yang pertama, ya, bersuci dari hadas, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian yang kedua adalah bersuci dari najis, ya, bersuci dari najis. Yang pertama bersuci dari hadas, baik kecil maupun besar. Kemudian yang kedua adalah bersuci dari najis. Nah, dari dua pembahasan inilah yang nantinya akan menjadi kajian inti dalam fikih thaharah, dengan tentunya segala pernak-pernik pembahasan yang ada dalam fikih thaharah. Kemudian dalam rangkaian, ya, penjelasan bersuci dari hadas, maka para ulama kita membagi lagi menjadi tiga masalah utama yang menjadi bahan pokok kajian. Yang pertama berwudu, ya, dan segala hal yang berkaitan dengannya, berwudu, ya, dimana di situ dijelaskan tentang masalah hukum air, lalu penjelasan tentang masalah wadah yang digunakan untuk menampung air, ya, antara yang boleh dan juga yang tidak boleh. Kemudian dijelaskan tentang masalah tata cara wudu dan seterusnya, hingga nanti dijelaskan tentang pembatal wudu. Nah, ini pembahasan yang pertama dalam masalah penjelasan bersuci dari hadas. Kemudian yang kedua adalah penjelasan masalah mandi, ya, mandi yang dimaksud di sini adalah mandi ketika seseorang terkena janabah, ya, bagaimana cara mengangkat janabah tersebut, ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah uraian tentang hukum dan juga tata cara bersuci tatkala tidak dijumpai air atau tidak bisa menggunakan air, ya, bagi mereka yang punya uzur, sebagai pengganti dari dua cara bersuci di atas, yaitu dalam fikih tayamum, yang mana di situ dijelaskan kapan seorang itu bisa beralih ke tayamum, ya, hukum
dan juga kriteria media yang boleh digunakan untuk bertayamum serta tata caranya. Dan rangkaian pembahasan di atas semuanya mengacu pada firman Allah SWT dalam ayat wudu. Ya, ayat wudu yang dimaksud adalah ya ayat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum ila al-gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu ya ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan ibadah salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapuhlah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air baik besar maupun kecil atau setelah melakukan hubungan badan lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Bagaimana caranya? Sapulah mukamu dengan tanganmu dengan tanah itu. Lalu Allah SWT menutup firman-Nya, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, akan tetapi hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian sebagaimana supaya kalian itu bersyukur. Nah, di dalam ayat ini ya Allah SWT menjelaskan apa yang tadi kita uraikan. Nah, ini yang menjadi pembahasan inti dalam pembahasan fikih taharah di masalah mengangkat hadas. Ya, penjelasan masalah wudu, penjelasan masalah mengangkat janabah, ya mandi, kemudian yang ketiga adalah penjelasan tentang pengganti dari bersuci dua perkara tersebut ketika tidak menjumpai air atau tidak bisa menggunakan air. Ya. Dan insya Allah di silsilah kajian fikih praktis kita, ya untuk pembahasan mendatang akan mengacu seperti urutan yang dijelaskan oleh para ulama fikih tentang masalah di atas. Ya. Demikian halaqah kedua yang bisa kita sajikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan keimanan kita. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.